Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Kiai atas materi hari ini. Pertanyaan saya yang pertama mengenai syubhat tadi. Apakah sesuatu yang syubhat itu Pak Kiai yang tadi ditemukan warok, kalau kita konsumsi itu menjadi sesuatu yang haram untuk kita atau bagaimana Pak Kiai? Syubhat. Harta apa, makanan yang syubhat atau harta yang syubhat yang kita terima terus kita makan ke dalam tubuh kita, apa itu menjadi sesuatu yang haram atau tidak? Baik. Yang kedua Pak Kiai tadi, nah ini di luar dari materi, saya pernah dengar katanya waalaikumsalam atau waalaikumsalam. Saya kata waalaikumsalam dan waalaikumsalam katanya artinya berbeda. Terus yang ketiga Pak Kiai, bagaimana sebenarnya hukum rapat ketika sholat, jarak dan apa hukum itu Pak Kiai? Terima kasih banyak Pak Kiai. Subhanallah. Sebetulnya di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan seperti al halalu bayyin. Yang halal itu sebetulnya sudah jelas. Yang halal itu jelas. Wal haramu bayyin. Yang haram juga sudah jelas. Hanya saja di antara yang halal dan haram yang masing-masing sudah jelas itu wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara keduanya ada perkara-perkara. Kalau itu perbuatan, kalau dalam konteks makanan, ada makanan-makanan yang syubhat, yang samar-samar, yang hukumnya tidak diketahui dengan mudah oleh manusia. Jadi bukan berarti tidak ada hukum halal haramnya, ada, cuma hukumnya tidak mudah diketahui. Karena Nabi sampaikan setelahnya itu la ya'lamunna katsirun minan nas. Yang banyak manusia tidak mengetahui ini hukumnya apa sebetulnya, halal atau haram. Nah, karena tidak mudah diketahui itulah maka disebut sebagai perkara-perkara yang syubhat. Nah, bagaimana sikap kita terhadap makanan yang syubhat itu? Saya sampaikan tadi, kalau ketakwaan kita yang minimal, ya tidak apa-apa konsumsi yang syubhat, kan dia tidak haram itu. Jelas dia masih syubhat saja. Tapi kalau bagi orang yang warah, yang betul-betul dia jaga diri, memelihara diri, maka dia akan menghindari yang syubhat itu. Karena Nabi ingatkan, apabila yang syubhat itu dikonsumsi kalau dia makanan, itu lama-lama akan menjatuhkan kita kepada yang haram. Nabi ibaratkan siapa yang dekat-dekat dengan pagar pembatas, maka hampir-hampir dia akan melanggarnya. Tuh, di bahasa yang lain, siapa yang dekat-dekat dengan parit, ya, dengan lubang, maka hampir-hampir dia akan terjatuh ke dalamnya. Jadi kalau misalnya kita terbiasa dengan yang syubhat, terbiasa dengan yang syubhat, lama-lama akhirnya tanpa kita sadari, sedikit demi sedikit kita akan jatuh kepada yang haram itu. Maka banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang mengingatkan kita untuk menghindarinya. Nabi misalnya pernah sampaikan apa yang meragukan dan beralihlah kepada apa yang tidak meragukan. Pernyataan ini Nabi sampaikan kepada cucunya Hasan bin Ali. Semoga Allah SWT meridainya. Hasan putra Ali, putra dari Fatimah. Ketika itu beliau berada di rumahnya Nabi. Kemudian memasukkan satu biji kurma dalam mulutnya. Dia masukkan itu satu biji kurma. Rasulullah SAW ketika melihat langsung dia keluarkan kembali. Dan saya tidak tahu ini biji kurma, apa pemberiannya orang, hadiahnya orang, atau jangan sampai dia bagian dari Baitul Mal. Bagian dari Baitul Mal. Itu Nabi keluarkan itu. Nabi keluarkan. Karena ini cuma satu biji kurma saja. Ketika itu Nabi sampaikan, tinggalkan apa yang meragukanmu dan beralihlah kepada apa yang tidak meragukan. Karena kalau kita misalnya sering mengkonsumsi yang syubhat, itu pasti akan menggelisahkan jiwa kita, membuat kita gelisah. Apa yang dikonsumsi akan mempengaruhi sifat-sifat batiniyah dan
juga mempengaruhi diijabah atau tidaknya doa kita. Jangan menganggap bahwa makanan itu hanya berpengaruh pada aspek jasmania saja, tidak. Tapi bisa mempengaruhi sifat-sifat manusia. Ada binatang yang lemah, yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, kata sebagai ulama itu sifat-sifat jelek yang ada pada binatang tersebut. Makan kotorannya sendiri, ya, kemudian melakukan hubungan dengan ibunya sendiri dan sebagainya. Allah larang untuk mengkonsumsinya, ya, karena menjaga supaya kita tidak mempunyai sifat seperti sifat-sifat dari binatang itu. Jadi bukan haram secara hukum fikihnya, tapi secara adabnya itu jauh. Saya pernah sampaikan orang beragama itu kan levelnya dua, ada level fikih, ada level adab atau tasawuf. Beragama secara fikih itu hanya melihat halal haram saja, sah tidak sah, boleh tidak boleh. Tapi kalau beragama dengan standar tasawuf itu bukan hanya sah tidak sah, boleh tidak boleh. Tapi pertanyaannya adalah pantas tidak pantas, baik tidak baik. Bahwa ini makanan boleh, tapi baik tidak, pantas tidak. Dalam banyak hal, berpakaian misalnya. Apakah pakaian ini boleh dipakai dalam salat? Oh boleh, tapi pantas tidak pantas. Jadi itu beda standarnya. Kemudian yang kedua, waalaikumsalam dengan waalaikumsalam. Ini seperti ini. Dalam bahasa Arab, isim atau kata benda itu ada yang bentuknya ma'rifah, ada yang bentuknya nakirah. Ma'rifah itu diantara cirinya pakai alif lam. Assalam. Nakira itu diantara cirinya pakai tanwin, salam. Nah, ada alif lamnya. Tidak ada kata yang mempunyai dua tanda itu sekaligus, beralif lam juga, bertanwin juga, itu tidak ada. Mesti salah satunya. Kalau dia sudah beralif lam, tidak boleh pakai tanwin, hanya itu baris dua di belakangnya. Kalau dia bertanwin, tidak boleh pakai alif lam. Jadi tidak ada itu kata assalamun, tidak ada. Assalamu atau salamun, assalamu atau salam. Itu saja pilihannya. Assalamu atau salam. Misalnya kalau salam kan di Al-Quran ada salamun qaulan min rabbir rahim. Salam yang agung itu dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Sekarang yang dicontohkan oleh Nabi, lalu kemudian dilakukan oleh para sahabat sampai pada generasi dari generasi itu, dengan mengucapkan salam itu ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian dijawab dengan waalaikumsalam. Kenapa dibaca waalaikumsalam? Karena kalau waalaikum itu alif lamnya hilang. Kan sebetulnya waalaikum assalam. Itu penulisannya waalaikum assalam. Cuma kaidahnya dalam bahasa Arab kalau ada dua huruf mati yang ketemu, maka huruf mati yang pertama itu dikasih baris. Saya ulangi, asalnya waalaikum baru assalam. Ini kan dua huruf mati mim dengan alif lam itu. Kita susah mengucapkan waalaikum assalam. Maka mim yang mati itu dikasih baris. Kita ucapkanlah waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ucapkan dalam bentuk akhirat tidak serasi nanti dengan kata yang setelahnya rahmatullahi dan barakatuh. Jadi yang tepat yaitu waalaikumsalam. Sama Pak ya, misalnya saya kasih contoh di Al-Quran. Sebetulnya asalnya itu bunyinya begini, lam yakun alladzina kafaru. Asalnya begitu, lam yakun alladzina kafaru. Ini kan susah dibaca begitu, lam yakun alladzina kafaru. Nunnya mati baru kata setelahnya beralif lam. Sehingga nun yang mati itu dikasih baris, dikasih harakat. Maka kita baca seperti apa? Lam yakunil ladzina kafaru. Asalnya lam yakun alladzina kafaru.
huruf mati ketemu dengan huruf mati yang sudah dibunyikan. Yang pertama lam yakunil ladzina kafaru. Kalau secara makna assalamu dengan salam, makna dasarnya itu sama, keselamatan. Cuma karena tidak ada kata di depannya yang disandari, maka dia dibunyikan dalam bentuk ma'rifah pakai alif lam. Wa alaikumussalam. Kemudian yang ketiga, masalah apa tadi yang ketiga? Sudah lupa. Ustaz, masalah yang ketiga itu masalah rapat dan lurusnya salat. Baik. Apakah lurusnya itu pakai tumit atau pakai ujung jari kanan? Dan rapatnya demikian. Lurus dan rapat itu bagian dari kesempurnaan, tapi bukan syarat sah. Dia adalah bagian dari kesempurnaan. Nah, itu yang Nabi ucapkan diantaranya, Sawwu sufufakum wa inna taswiyatas sufuf min tamam. Luruskan saf, karena lurusnya saf itu adalah min, bagian dari tamam, kesempurnaan salat berjamaah. Coba kalau Nabi katakan karena lurusnya saf bagian dari sihhatnya salat, bagian dari sahnya salat, wah tidak sah salat ini kalau tidak lurus safnya atau tidak rapat safnya. Dia Nabi sampaikan tamam, bagian dari kesempurnaan. Jadi kalau tidak lurus atau tidak rapat, maka jamaahnya itu menjadi tidak sempurna. Tapi bukan berarti menjadi tidak sah. Sah tapi tidak sempurna. Sekarang ukurannya seperti apa? Kalau lurus yang dijadikan sebagai standar itu adalah tumit, bukan ujung jari. Karena kaki manusia itu beda-beda ukuran panjang pendeknya, kayak diukur tumit. Kalau rapat, nah itu sahabat yang cerita. Sahabat yang bercerita seperti apa rapatnya mereka. Para sahabat bercerita bahwa apabila mereka membuat saf di belakang Nabi, mereka melekatkan bahu dengan bahu, rukbah dengan rukbah, rukbah itu lutut dengan lutut, kemudian ka'ab dengan ka'ab, mata kaki dengan mata kaki. Itu 3 anggota tubuh yang disebut. Bahu dengan bahu, lutut dengan lutut, mata kaki dengan mata kaki. Ini kata para ulama kita, ini bahasa mubalaghah, bahasa hiperbol, bahasa berlebihan. Kenapa demikian? Karena lutut itu susah ketemu dengan lutut orang di sebelah kita. Kan lutut itu modelnya gerak apa itu? Kecuali mohon maaf kalau yang kakinya bentuk ya nggak bisa. Tapi kalau normal ini kaki, susah itu lutut mau menyentuh lututnya orang di sebelah. Begitu juga mata kaki. Karena bagian bawah tapak kaki kita itu lebih di luar daripada mata kaki, Pak. Jadi kalau mata kaki kita yang mau disentuhkan ke mata kaki yang di sebelah, oh ini tapak kakinya harus ditekuk dulu supaya bisa menyentuh. Kalau tidak percaya bisa berdiri 2 orang, coba sentuhkan lututnya ke lutut yang disentuh sampai mata kakinya mau disentuhkan lutut ke mata kaki yang disentuh. Maka yang bisa itu adalah bahu yang bisa saja. Lutut, mata kaki, tidak bisa menyentuh betulan. Tapi karena dekatnya itu seakan-akan menyentuh. Karena begitu dekatnya, bukan berarti betul-betul menyentuh. Itu yang disebut bahasa mubalaghah, bahasa hiperbol. Karena dekatnya seakan-akan menyentuh lutut dan kaki. Tapi tidak disebut di hadis jari kaki dengan jari kaki. Karena itu tidak usah jari kaki kita mau menyentuh, apalagi menginjak jari kakinya orang. Karena Nabi tidak mengatakan jari-jari dengan jari-jari. Biasanya itu jari-jari, kayak mencari jari-jari. Yang Nabi sebut itu lutut sama mata kaki. Dan itu pun tidak pada semua atau keseluruhan salat kita, tapi di awal saja. Pada awal kita memulai sholat, nah ini bahu menyentuh bahu yang disebut, bukan pada keseluruhan. Dari awal sampai akhir itu. Karena pada saat kita mulai melaksanakan salat, bergerak di dalam salat, kan tentu mulai longgar-longgar Pak ini. Bukan berarti harus selalu mana supaya rapat dan seterusnya. Jadi kalau secara hukum ditanyakan, dia adalah kesempurnaan, tapi bukan syarat sahnya. Barangkali wallahu a'lam.
Gara-gara orang tetap dia cari itu tadi jari-jari kaki. Akhirnya itu jaraknya dia longgar sekali di bawahnya. Nah, sehingga dia bilang dia memang sudah rapat di jari-jari kaki, tapi nanti setan lewat di bawah itu ya, karena terlalu lebar. Gimana nih Pak? Ya. Jadi ya, normal bahu kakinya menyesuaikan dengan bahu kita. Kalau kaki lebih di luar daripada bahu, malah bahunya nanti yang tidak rapat dengan bahu yang disekat. Jadi sekali lagi saya tegaskan, Nabi tidak mengatakan jari kaki dengan jari kaki. Yang disebut itu bahu dengan bahu, rubah dengan rubah, kaf atau mata kaki dengan mata kaki, bukan jari jemari dengan jari jemari. Begini saja. Allah dan salam. Sebagai satu pertanyaan di luar teks. Boleh. Yang pertama adalah banyak orang ataupun organisasi yang baik-baik sebetulnya, jalannya baik, jalannya lurus sesuai aturan, tetapi dalam bersaing mereka kalah dengan organisasi dan maksiat yang sesat. Karena saya dengar bahwa organisasi yang baik akan kalah jika tidak dimanage dengan baik oleh organisasi yang maksiat karena dimanage dengan baik. Ini kenapa bisa begitu? Yang pertama, dan yang kedua tentang syubhat tadi. Apakah harta yang syubhat jika kita sedekahkan Allah akan murka? Terima kasih. Itu adalah perkataan yang dinisbahkan, disandarkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu, semoga Allah muliakan wajahnya. Perkataan yang berbunyi, kebatilan yang terorganisir akan mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Jadi jangan Pak, misalnya kita memandang, pokoknya kalau kita benar pasti menangin. Akhirnya kemudian tidak mengorganisir kebenaran itu, akan kalah dengan kebatilan yang terorganisir. Saya sampaikan waktu khutbah Jumat kemarin, ada dua yang mesti kita ikuti, sunnatullah sama inayatullah. Ikuti sunnatullahnya, kemudian minta inayatullah, minta inayah kepada Allah. Sunnatullahnya itu kita harus teratur dalam berorganisasi, harus dimanage dengan baik. Itu sunnatullahnya. Kebatilan sekalipun kalau dia ikuti sunnatullah itu dia bisa sukses, dia bisa berhasil. Karena dia ikuti sunnatullah. Yang kita mengatakan karena saya orang Islam, biar saya tidak kerja pasti dapat uang ini, bisa dapat rezeki. Ikuti sunnatullahnya, kita diperintah untuk bekerja dengan maksimal, bekerja dengan dia. Sembari minta inayah, itu yang membedakan orang beriman dengan orang kafir. Orang kafir hanya ikuti sunnatullah saja, tapi dia tidak meminta inayah. Akhirnya apa? Hilang berkahnya itu. Kalau orang yang beriman dia ikuti sunnatullahnya, lalu meminta inayah, sehingga hidupnya menjadi berkah. Nabi SAW dia diperjuangkan apa? Kebenaran. Tapi apakah ketika terjun ke medan perang beliau kemudian tidak pakai strategi? Apakah misalnya karena beliau yakin saya ini kan Nabi, saya utusannya Allah, saya pasti dibela oleh Allah, ayo kita terjun saja ke medan perang, berapapun jumlah kita, berapapun bandingannya dengan musuh, tidak usah pakai strategi, pokoknya kita turun saja, bismillah pasti menang. Ada begitu ya? Jika jumlah kaum muslimin masih sedikit, belum diizinkan. Nanti setelah bandingannya 1:3, baru itu. Hanya peperangan pertama, perang Badar, jumlah kaum muslimin sekitar 313. Jumlahnya orang kafir 1000-an, sudahlah 1:3 kira-kira. Sudah mulai peperangan itu. Di Makkah, ketika jumlah kaum muslimin masih sedikit, ditindas, dizolimi, diperlakukan sewenang-wenang. Datang Abdurrahman ibn Auf, bagaimana kalau kita angkat senjata saja ya Rasulullah?
Tapi jangan dulu belum ada perintah itu. Cuma kita masih kecil, melawan yang banyak begitu, mati kita. Ini harus ada strategi. Diatur strategi. Rasulullah SAW pernah bertahan dalam Mutah, dalam perang Khandaq. Dia pernah juga menyambut musuh di Lombok. Dan ketika Rasulullah SAW terjun ke medan perang, beliau juga pakai baju besi, pakai perisai juga. Tidak mentang-mentang karena beliau naku, tidak usah saya pakai baju besi, tidak usah pakai baju besi, tidak usah pakai pelindung, saya pasti dijaga oleh malaikat. Itu inayatullah namanya. Tetapi beliau ikuti sunnah pakai baju besi. Jadi tidak usah menuntut ilmu kebal. Kalau ilmu kebal itu syar'i, Nabi akan pakai ilmu kebal itu. Nabi tidak pakai ilmu kebal. Beliau turun ke medan perang pakai baju besi itu. Pakai baju besi itu Rasulullah pakai baju besi turun terjun ke medan perang. Kalau Allah berikan kekebalan ya, itu hidayah Allah namanya. Saya tidak usah dipelajari ilmu kebal, bukan ilmu tertentu dan sebagainya. Sekali lagi ikuti sunnah, punya organisasi, punya perkumpulan, diatur dengan dimanage dengan baik. Kalau tidak, saat meskipun boleh kebatilan. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, salah dari pertama. Iya baik. Jangankan harta yang suah, harta yang haram pun ada di tangan kita, sedekahkan. Tapi bukan untuk mengharapkan pahala. Jadi sedekahkan untuk apa? Melepaskan diri dari memiliki harta yang haram. Ada yang suka ini di tangan. Jadi apakah ini harta suka atau harta yang haram? Mau dimusnahkan? Tidak boleh musnahkan harta ini. Mau dimakan? Tidak boleh. Aku masukkan makanan yang haram ke dalam tubuh kita, sedekahkan. Tapi bukan kita mau dapat pahala sedekah, tapi hanya semata-mata melepaskan diri dari memiliki harta yang haram. Keharaman itu memang ada yang menempel pada benda, tapi ada juga yang tidak menempel pada benda, tapi pada cara memperolehnya. Uang yang haram bukan berarti keharamannya menempel pada uang itu, tapi pada cara memperolehnya. Contoh ya, mohon maaf ini. Misalnya ada seseorang yang mencuri uang 100.000. Itu uang 100.000 haram atau halal? Haram. 100.000. Di tangan pencuri itu uang haram. Ada seorang penjual beras. Dia peroleh beras itu dengan cara yang sesuai tuntunan agama. Dia jual beras. Itu beras di tangan penjual beras haram atau beras halal? Beras. Datanglah pencuri tadi bawa uang 100.000 hasil curiannya ke penjual beras. Dia beli beras itu, maka uang yang ada di tangan pencuri pindah ke penjual beras. Beras yang ada di tangan penjual beras pindah ke tangan pencuri. Sekarang uang 100.000 yang ada di tangan penjual beras itu uang halal atau uang haram? Berubah statusnya. Tadinya di tangan pencuri uang haram, begitu pindah ke tangan penjual beras jadi uang halal. Beras yang ada di tangan pencuri itu beras halal atau beras haram? Haram. Padahal waktu di tangan penjual masih beras halal. Begitu pindah ke tangan penjual pencuri berubah menjadi beras yang haram. Karena apa? Tidak menempel pada uang dan beras keharaman itu, tapi pada cara memperolehnya. Ada juga begitu Pak ya. Pernah malam-malam ada pengurus masjid telepon saya, maaf minta tolong, maaf ini saya sudah mengganggu malam. Kenapa? Lagi ada masalah ini, kita rapat pengurus masjid, ada masalah, ada perdebatan. Masalah apa? Ada jamaah protes keras. Gara-gara apa itu? Protes kalau uang celengannya jamaah ditukar. Uang celengan. Dan uang kecil itu, uang recehan. 2.000, 5.000, 10.000 lah. Terus di bawah misalnya penjual ditukar, masa buat 10 Pak mau dikasih sama hati misalnya di susu biasa ditukar kan, ditukar uang 100. Apa yang
diproteskan. Dan katanya nanti pahalanya pindah semua itu ke tangan penjual, karena uang celengan jamaah pahala itu pindah semua, hilang pahalanya, orang diambil semua. Sebab itu pahala pada menempel pada uang itu. Mau pindah kemana uang itu yang dapat pahalanya ya? Mau masukkan uang itu ke kota amal, nah pindah ke tangan penjual, meskipun uang tersebut ditukar. Jadi karena tidak menempel keharaman dan kesepakatan itu pada benda, silakan kita sedekah. Tidak ada yang bertanya, ada tidak dalil yang mendukung itu? Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud ceritakan suatu waktu Nabi dan sahabat mengangkat atau membawa jenazah ke kuburan. Pulang dari situ, istri dari orang yang meninggal tadi memanggil Nabi dan sahabat-sahabat ke rumahnya. Dihidangkanlah api itu dihidangkan. Nabi kemudian memasukkan satu suap itu. Baru Nabi masukkan langsung dimuntahkan. Terus sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa dimuntahkan? Nabi jawab, inni ajidullah masyatin ukhidat bi ghairi izni ahliha. Saya rasakan ini daging kambing disembelih tanpa izin dari pemiliknya. Masalah ini di daging kambing ini diperoleh dengan cara tanpa izin dari pemiliknya. Nah, Nabi tidak jadi makan. Tapi apakah daging kambing itu dibuang-buang saja? Tidak. Kata Nabi, "Atibu bihal asal." Nah, kasih saja makan itu tawanan-tawanan. Jadi kalau keharaman menempel pada daging kambing tadi, tidak mungkin Nabi kemudian memerintah pasif. Jadi itu makanan sama tawanan-tawanan. Jadi sedekahkan. Tapi jangan mengharapkan pahala sedekah. Ya, niat kita untuk melepaskan diri dari memiliki harta yang halal. Masalah ikhlas apa? Saya juga tambahan kan. Pokoknya bersedekah saja, biar tidak ikhlas, sedekah saja, biar tidak ikhlas. Jangan sampai karena takut tidak ikhlas menghalangi kita untuk bersedekah. Mau bersedekah tapi tidak ada juga pahala karena belum ikhlas. Sedekah saja biar tidak ikhlas. Sedekah saja biar tidak ikhlas. Sedekah yang tidak ikhlas sekalipun tetap ada manfaatnya. Tetap ada manfaatnya, Pak. Biar tidak ikhlas. Mungkin pahalanya kurang atau tidak ada, tapi manfaatnya tetap ada. Manfaatnya itu tetap ada. Ada teman saya pernah debat 3 periode di kota terus di provinsi. Saya bisa doakan saya lagi presiden. Tidak usah saya doakan. Jadi bagaimana caranya? Datang saja ke panti asuhan, sedekah itu sama anak-anak yatim itu sedekah. Setelah itu minta didoakan. Doanya anak-anak yatim itu lebih mudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta saja didoakan. Dia tidak ikhlas. Nah itu anak-anak yatim malah dia tahu ini yang kasih saya ikhlas, tidak ikhlas. Senang saja hatinya, dia ikhlas berdoa kepada Allah. Insya Allah dengan berkah doanya anak-anak yatim tersebut diterima oleh Allah. Ada orang kita bantu, Pak, kita tidak ikhlas ini. Tapi yang kita bantu itu, dia tidak tahu kita tidak ikhlas. Senang saja dia doakan kebaikan untuk diri kita. Karena dia ikhlas berdoa kepada Allah, doanya diterima oleh Allah SWT. Jadi sekali lagi, bersedekahlah meskipun tidak ikhlas. Tentu lebih baik lagi kalau ikhlas. Ya, tapi jangan sampai kekhawatiran tidak ikhlas menghalangi untuk bersedekah. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Sudah, masih ada? Kembali ke menjawab pertanyaan tadi. Sekarang Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bukan waalaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Surahkan ucapan kita assalamualaikum. Semoga keselamatan tercurah kepada kita. Jawab waalaikumsalam. Dan kepadamu juga semoga tercurah keselamatan yang sama. Bukan waalaikum atau waalaikumsalam, waalaikumsalam. Ini juga penelitian. Cukup ya. Baik.
حمدا لرب العالمين حمدا لا يحمد الشاكرين حمدا لله في العالمين سيدنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفينا مولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية وجسد وسيادة في العلم وبركة في الرزق وطوة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعوين علينا بسلطان سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويض اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويض اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويض اللهم اجعلنا من المتواضعين ولا تجعلنا من المتكبرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك ربي رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum.